Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Dana Kids. Yuk adik-adik kita beribadah bersama-sama. Sama-sama. Kak Susan, Ya Kak Durman, apa lihat Ken ya? aku sih belum melihatnya Kak Durman. Apa belum datang ya? Biasanya Ken tidak pernah terlambat loh Kak Susan. Halo Kak, maaf aku terlambat. Aku tadi melewati jalan yang salah. Ternyata di situ ada jembatan layang yang rusak. Untung ada polisi lalu lintas yang menunjukkan aku jalan yang benar. Wah, untungnya ada polisi lalu lintas itu ya Kak Durman. Kalau saja tidak ada dia, bisa-bisa Ken belum sampai di tempat ini Kak Durman. Iya Kak. Syukurlah Ken, kamu sudah sampai. Kalau begitu, yuk adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita memuji nama Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir supaya di awal hingga berakhirnya ibadah kami ini kami tetap bersukacita. Biarlah setiap pujian kami, tarian kami, dan saat kami mendengarkan firman-Mu, kami tetap bersukacita. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Come follow me, 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 come follow me. Where Jesus leads, oh I will go, What Jesus says, oh I will do, Where Jesus leads, oh I will go, What Jesus says, oh I will do. Oh here we go, and Jesus says, come follow me, 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 come follow me. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat.
Adik-adik yang di rumah, yuk kita duduk yang manis dan duduk yang rapih karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Aku jadi ingat pernah nonton video ini. Teman-teman mau nonton? Ayo! Halo adik-adik, saya Tuan Konstruksi. Hari ini saya membantu mengatur lalu lintas karena jembatan di depan mulai runtuh dan berbahaya untuk dilewati. Kami harus mengarahkan mobil agar memutar melewati jalan yang lebih aman. Tapi lihatlah, walaupun telah dipasang kerucut lalu lintas, beberapa mobil masih mencoba untuk melewati jalan yang rusak. Itu akan sangat berbahaya bagi pengemudi. Seperti itulah yang Yesus lakukan ketika Dia memanggil murid-muridnya untuk datang mengikutnya. Dia menyuruhnya untuk berhenti mengikuti jalannya sendiri ke surga dan mengikuti Dia sebagai ganti jalan yang benar untuk ke surga. Polisi lalu lintas itu menunjukkan aku jalan yang benar, yang seperti aku alami tadi, teman-teman. Benar sekali, Ken. Juga seperti saat Tuhan Yesus memanggil dan mengajar ke-12 murid-muridnya untuk apa, Kak Susan? Untuk apa, Kak Durman? Mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberitahukan jalan yang benar untuk masuk ke surga. Kak, aku juga mau masuk ke surga. Wah, sama Ken, kakak juga mau. Maka dari itu, kita harus menjadi muridnya Tuhan Yesus terlebih dahulu. Supaya apa, Kak Durman? Apa? Supaya Tuhan Yesus bisa memberitahukan jalan yang benar itu adik-adik yang di rumah. Oh iya, hari ini kita mau mendengarkan tentang ke-12 murid Tuhan Yesus yang belajar dari teladan Tuhan Yesus, Kak Susan. Yuk kita lihat video berikut ini. Yesus memanggil murid. Yesus memulai pelayanannya dengan berkeliling memberitakan Injil dan memberitahu orang-orang untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Orang-orang membicarakan tentang Yesus dan hal-hal yang Dia ajarkan. Mereka tertarik dengan apa yang Yesus katakan. Banyak orang mengikuti Yesus berkeliling dan mendengarkan Dia mengajar. Suatu hari, Yesus sedang berjalan di sepanjang laut Galilea. Dia melihat dua bersaudara, Simon yang dipanggil Petrus dan Andreas. Petrus dan Andreas adalah nelayan. Kemudian Yesus memanggil mereka, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Segera Petrus dan Andreas menjatuhkan jala mereka untuk mengikuti Yesus. Kemudian Yesus melihat dua saudara lagi, namanya Yakobus dan Yohanes. Mereka berada di perahu memperbaiki jaring dengan ayah mereka Zebedeus. Yesus memanggil mereka dan segera mereka berdiri meninggalkan ayah mereka dan perahunya, lalu mengikut Yesus. Yesus berjalan lagi dan melihat seorang pria bernama Matius yang juga disebut Lewi. Matius sedang duduk di tempat pajak. Matius adalah seorang pemungut cukai. Banyak orang yang tidak menyukai pemungut cukai karena mereka tidak adil. Dan Yesus memanggilnya, "Ikutlah aku." Jadi Matius berdiri meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Lalu Matius mengadakan pesta besar untuk Yesus di rumahnya. Banyak pemungut cukai lainnya dan orang berdosa datang untuk makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Para pemimpin agama melihat mereka dan tidak suka kalau Yesus berteman dengan orang yang tidak baik. Mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar para pemuka agama itu dan berkata, "Orang yang sehat tidak membutuhkan dokter, tetapi orang yang sakit membutuhkan. Aku datang bukan untuk mengajak orang baik, aku datang untuk mengajak orang berdosa agar kembali kepada Tuhan." Kemudian Yesus memilih 12 orang dari mereka untuk menjadi muridnya. Ini adalah orang-orang yang dipilih Yesus: Simon yang disebut Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Yesus datang ke dunia untuk memberitakan tentang Allah dan untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Ini adalah kabar baik. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitahu orang lain tentang Dia. Dan kita adalah murid Yesus ketika kita percaya padanya.
Semua orang di dunia perlu mendengar kabar baik tentang Yesus. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga menjadi muridnya ya Kak? Iya, betul sekali Ken. Tetapi adik-adik yang di rumah, sebagai murid, kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tidak hanya itu Kak Durman, Apa? tetapi kita juga harus bisa menceritakan kepada teman-teman tentang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Seperti polisi lalu lintas tadi ya Kak? Betul sekali Ken. Apa yang kita dengar dan belajar dari Tuhan Yesus perlu kita beritahu dan ajarkan kepada orang lain agar mereka juga bisa berjalan di jalan yang benar untuk masuk ke surga. Bagaimana caranya Kak? Nah, adik-adik yang di rumah bisa mulai dengan menjadi murid yang taat sama Tuhan Yesus. Contohnya nurut sama papa mama. Betul kan Kak Susan? Betul banget Kak Durman. Selalu berdoa dan memuji Tuhan. Ikut beribadah sekolah minggu, sering mainan sama teman-teman. Nah, adik-adik juga bisa bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus yang baik. Oh begitu Kak, aku mau Kak. Aku ingin menjadi murid Yesus yang bisa membantu orang-orang masuk ke surga juga. Baik sekali itu. Yuk kita belajar hidup seperti teladan Tuhan Yesus agar orang lain bisa melihat dan mau berjalan dalam jalan yang benar menuju surga. Nah adik-adik, sudah selesai firman hari ini Kak Susan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk beraktivitas. Yuk adik-adik siapkan peralatannya dan kita mulai beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil, 1 lembar origami, 1 origami warna lain, lem kertas, gunting. Ambil kertas origaminya, lalu kita lipat menjadi seperti ini, lalu dibuka, lalu lipat lagi sisi yang satunya, jadi membentuk pola seperti ini, menyilang pola diagonal adik-adik. Lalu ikutin kakak ya. Nah, ujungnya taruh di tengah-tengah seperti ini. Pertemukan ujung yang satunya lagi seperti ini. Lalu ambil bagian bawah, lalu lipat ke tengah. Sisi yang satu juga sama. Pertemukan kedua ujungnya seperti ini. Oke. Nah, lalu di tengah-tengahnya lipat seperti ini. Buka lipatannya. Tentukan tengah-tengahnya ya. Lipat lagi. Lalu ada bekasnya, dibuka. Nah, lalu yang ini ditekuk seperti ini adik-adik. Yang ini juga sama, ditekuk ya. Tekuknya ke dalam. Tuh, jadinya seperti ini. Tuh, lipat yang ini. Lalu baliknya juga sama. Oke. Lalu yang ini seperti ini, naikkan ke atas, yang ini ditekan seperti ini. Buka perlahan-lahan, tarik deh. Kembangkan dengan sempurna bagian tengah jamnya. Oke, seperti ini. Nah, ambil origami warna kuningnya ini, lalu yang ini kita mau potong bulat. Ukurannya seperti ini, disesuaikan dengan jamnya ya. Oke, sekarang kita ambil lem, kita mau lem. Nah, sebelum dilem, kakak kasih dulu gambar jam di sini ya. Nah, di sini ada jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 8. Artinya
kita mulai ibadah jam 8 pagi setiap hari Minggu ya adik-adik. Nah, lalu ini tali jamnya kita satukan ya. Jadi jam tangannya adik-adik ya, kita harus jadi anak yang mengikuti teladan. Jika kalian ikuti teladan step by step membuat jam ini, kalian pasti punya hasil karya jam yang baik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papa Mama, ambillah waktu bersama anak untuk bermain game. Tunjukkan jalan yang benar. Nah, alat yang diperlukan adalah origami berwarna kuning dan isolasi. Buatlah jalan di lantai dengan menempelkan origami berwarna kuning itu. Lalu tandai titik start dan end dengan benda apapun. Minta anak berdiri di titik start, membelakangi jalan yang sudah dibuat oleh Papa Mama. Lalu Papa Mama berdiri di depan anak, menghadap ke jalan. Anak hanya memandang kepada Papa Mama dan mengikuti arahan dari Papa Mama untuk mencapai N tanpa salah jalan. Kalau sudah salah jalan, kurangi dari awal. Permainan ini melatih anak untuk mengikuti teladan dari Papa Mama, agar ia juga bisa mengikuti teladan dari Tuhan Yesus di kemudian hari. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik ada QR code. Boleh minta tolong sama Papa Mama untuk scan QR code tersebut. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan, dan agar persembahan ini bisa untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day. 'Cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day. 'Cause Jesus is the Son of God and He's the only way. We'll do exactly what He says. He'll never steer us wrong. We'll follow Him through thick and thin. Our hope, our life, our song. We'll walk the straight and narrow, but if we should trip and fall, He'll pick us up and dust us off. He loves us one and all. Oh, follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day. 'Cause Jesus is the Son of God and He's the only way. What's the leader before the leader? Love your neighbor as yourself. Obey your mom and dad. Trust the Lord with all your heart and He will make you glad. Pray and read your Bible. Be gentle, good and kind. Thank the Lord for everything. Seek and you shall find. Alright. Follow the leader, Jesus Christ the King. Follow the leader, everybody sing. Follow the leader each and every day. 'Cause Jesus is the Son of God and He's the only way. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena bisa belajar firman-Mu hari ini. Semoga kami bisa menjadi murid-murid-Mu yang baik. Kami mau mendoakan Presiden kami, Bapak Jokowi, supaya bisa memimpin negara kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami.
Pak Niko, dan para wakilnya. Juga Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semoga kau selalu memberkati pelayanannya. Dan kami mau mendoakan semua kakak-kakak sekolah minggu kami yang selalu mengajar kami untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Biar kau selalu berkati mereka. Juga untuk semua kakak-kakak tim multimedia yang bertugas menyiapkan ibadah online, lindungi mereka dengan kesehatan ya Tuhan. Kami juga mendoakan keluarga dan teman-teman kami supaya kau selalu jagai dan berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang selalu ada di setiap hati adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Durman, hari ini kita sudah selesai beribadah. Iya, adik-adik nggak usah sedih nih Kak Susan. Karena minggu depan kita ketemu lagi. Sampai berjumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.